Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Thumma alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتق الله ما استطعت. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mulyadi selaku Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Nurul Huda beserta dengan seluruh jajaran pengurus yang pada seragam. Pakai seragam ya? Ya, pokoknya seragam berarti DKM. Ya. Mudah-mudahan mushola ini semakin makmur jamaahnya, makmur infaknya, dan makmur pembangunannya. Karena saya dengar dari Pak Mulyadi tadi bagian depan ini mau dibangun permanen gitu kan? Mau dibangun permanen bagian depan yang ibu-ibu. Lalu kemudian disiapkan jembatan penyeberangan ya? Flyover ya, jadi flyover bukan hanya ada di Arif Rahman Hakim, bukan hanya ada di flyover UI, tapi juga ada di Poncol, Mushola Nurul Huda yang udah dipakai sejak Covid Jumatan, berarti bentar lagi di masjid ini. Ya, gitu ya. Demikian juga Masjid Al Barokah juga pakai flyover ya. Terus pakai. Ya, sekali lagi mudah-mudahan semakin makmur jamaahnya, makmur pembangunannya, makmur kaderisasinya. Ya, sehingga wajah-wajah anak muda sebagai pelanjut dakwah insya Allah akan semakin tumbuh subur melanjutkan estafet dakwah melalui mushola atau insya Allah menjadi Masjid Nurul Huda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Agus Salim selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al Barokah yang hadir membersamai kita sejak melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih, dilanjutkan dengan kegiatan nuzul Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, ini untuk pertama kalinya, meskipun saya bukan orang jauh, pertama kalinya saya mungkin bicara di depan bapak-bapak, ibu-ibu di musolain. Ya. Meskipun saya bukan orang jauh, saya orang asli Kukusan, rumahnya di Juragan Sinda. Ya, kalau bapaknya namanya Naman Suryadi, dikenal? Ada yang kenal? Apa nggak ada yang kenal? Bang Paon sering ke rumah saya. Ya, kalau saya ini Dani Putra bin Naman Suryadi,
bin Dahlan bin Sinda Jian Sinda. Ya, jadi kalau ada juragan Sinda ya masih nyambung keluarga. Tapi kalau dari ibu saya namanya Suwarti bin Micang bin Sanik. Nah, mungkin ada yang kenal juga kok. Ya, Kong Sanik dulu. Kalau dagang-dagangnya dagang minjem pasar, dagang pepaya. Ibu suara saya kedengeran? Kenceng juga suaranya ibu. Kelihatan sayanya? Ya alhamdulillah untuk pertama kalinya ya, meskipun saya bukan Ustadz TV kata Pak Mulyadi tapi siapapun itu punya tugas dakwah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Siapapun itu, kalau dia punya kemampuan untuk menyampaikan, mau di TV, bukan di TV dan lain sebagainya, dia punya amanah untuk menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kemudian juga ada orang-orang yang tidak punya kemampuan menyampaikan, mungkin lewat penghikmatan, memakmurkan musola ini, itu bagian dari dakwah. Mungkin ada yang pandai menulis, mungkin bicaranya tidak terbatas, tapi pandai menulis, maka dakwahnya dengan menulis. Kalau Pak Mulyadi tadi bilang saya nggak bisa ngomong, tapi paling enggak jadi ketua DKM itu bagian dari dakwah. Peranan-peranan yang demikian ini yang boleh jadi kalau jadi ketua DKM biasanya pada berduka-duka. Ya sama kayak jadi ketua RT, ketua RW, meskipun belakangan di kukusan pakai ada pemilihnya. Ya nggak apa-apa, sebagai bagian kegembiraan dalam rangka memilih siapa ketua RT dan ketua RW, termasuk juga ketua DKM. Itu bagian dari bergembira, berdakwah, mendakwahkan Islam melalui wilayah manapun. Ya, karena kita masing-masing punya kapasitas dakwah masing-masing. Demikian juga ketika di rumah seorang suami berdakwah berdasarkan amanahnya sebagai suami, sebagai ayah. Demikian juga dengan seorang ibu berdakwah di rumahnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Seorang anak, baik putra ataupun putri juga berdakwah, ya. Bahkan kemudian boleh jadi nanti ada orang tua jangan-jangan dapat nasihat dari anaknya. Saya pernah itu dapat nasihat dari anak saya. Saya nggak tahu dapat belajar dari mana. Satu kali saya ajak pergi makan, ya. Anak saya paling besar sekarang. Anak saya ada 4 bapak ibu. Paling besar sudah kelas 8. Ya, sekarang posisinya udah di pesantren. Dulu waktu lagi masih kecil, itu saya ajak makan. Dia sering tanya, "Ayah, ini ada halalnya apa enggak ya?" Gitu. Ini anak belajar dari mana gitu? Nanya ada halalnya apa enggak gitu. Sering banget gitu. Nah, itu kan kayak dikasih nasihat orang tua. Agar kemudian seorang tua kalau cari rezeki yang halal. Agar kemudian si anak memakan rezeki, insya Allah dengan rezeki yang halal, maka si anak akan mudah untuk diatur, akan mudah untuk dididik, akan mudah untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan dan wasilah bagi surga, wasilah bagi orang tuanya untuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa malam ini memang sebagaimana ijma para ulama, kesepakatan mayoritas ulama, meskipun nanti ada pandangan yang lain. Ulama ijma itu berpendapat bahwa Al-Quran yang turun di tanggal 17 Ramadan, ya, nanti momentumnya itu bertepatan dengan perang Badar. Ya, itu adalah ketika Al-Quran diturunkan pertama kali dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu, bapak-bapak, ibu-ibu, turun 2 fase. Fase pertama turun secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu fase pertama, turun secara keseluruhan. Lalu fase yang kedua,
itu disebut dengan nuzul Quran yang kita laksanakan hari ini. Itu adalah turunnya Al-Quran fase kedua dari langit dunia, dari Baitul Izzah ke dalam dada Nabi Muhammad SAW, dihimpun di dalam dada Nabi Muhammad SAW. Itu fase yang kedua. Ini yang disepakati sebagai momentum nuzulul Quran yang banyak diperingati oleh kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Turunnya Al-Quran dimulai dari surat ayat berapa? Coba saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu dengar suara saya? Dengar. Surat yang pertama surat apa yang turun? Ya? Dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, surat apa? Bu, jawablah, jangan makan aja. Udah kenyangan. Surat apa? Surat Al-Alaq ayat berapa? Ayat 1 sampai dengan 5. Alhamdulillah. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi. Itulah adalah wahyu yang pertama yang diturunkan. Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi. Ayat ini yang diturunkan ya oleh Allah melalui malaikat yang sangat mulia bernama malaikat Jibril sebagai penghulunya malaikat. Penghulu malaikat ini pemimpinnya malaikat. Malaikat Jibril itu pernah ditemui oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Mi'raj. Malaikat Jibril itu punya sayap, jumlahnya 600 sayap. Dan jumlah sayap malaikat Jibril sebagai malaikat paling mulia, tugasnya menurunkan wahyu, itu menunjukkan jumlah sayapnya sebagai yang paling banyak sebagai pemimpin malaikat. Jumlahnya 600 sayap. Dalam riwayat yang lain disebutkan satu sayapnya menutupi dari timur sampai ke barat. Malaikat Jibril. Ya. Nanti malaikat yang lain, semua malaikat itu uli ajniha. Semua malaikat itu punya sayap. Ada yang makna wa thulatha wa ruba'. Tapi yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Semakin banyak sayapnya, semakin tinggi kedudukannya. Dan malaikat Jibril adalah yang jumlah sayapnya paling banyak. Jumlah sayapnya 600, disebut penghulunya malaikat. Karena malaikat paling mulia, tugasnya begitu mulia, di antaranya adalah menyampaikan, mengantarkan wahyu ya kepada semua para nabi dan rasulnya. Ya, jadi termasuk yang sebelum Nabi Muhammad SAW ya, dimulai dari Taurat ya, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam diturunkan secara keseluruhan. Kalau Al-Quran nanti diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap. Taurat diturunkan secara keseluruhan selama 40 hari. Ketika Nabi Musa berdiam diri di Bukit Tursina meninggalkan kaum Bani Israel. Setelah Bani Israel diselamatkan Allah dari kejaran Firaun, menyeberangi laut Merah. Sudah sampai di tepian, lalu kemudian Firaun tenggelam, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala awetkan jasadnya sampai dengan hari ini Firaun. Ya, bapak-bapak bisa buka Google, ibu-ibu bisa buka Google Firaun itu. Nanti di Al-Qur'an disebutkan Firaun itu tiap pagi dan sore hari dipertontonkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun. Maka nanti kalau ada orang kufur, orang yang tidak beriman, kalau dia masuk ke alam kubur, alam barzah yang bukan kuburan, karena tidak semua orang dikuburkan seperti Fir'aun itu kan dikuburkan. Karena alam kubur, alam barzahnya alam gaib antara dunia dan akhirat. Seseorang yang sudah meninggal, jasadnya boleh jadi dikuburin di kuburan, seperti kuburan apa namanya ini? Kuburan, ya. Atau ada yang meninggalnya macam-macam, Fir'aun, ada orang meninggalnya ditanam di di goa itu seperti di Toraja ya. Toraja, ada orang yang meninggalnya
mungkin naik pesawat kemudian jatuh di lautan seperti Adam Air, hancur berkeping-keping bersama dengan penumpangnya, tidak bisa dievakuasi, atau yang tenggelam dimakan ikan hiu dan lain sebagainya. Maka seseorang itu kalau udah meninggal masuk di alam kubur, alam barzah yang disebut alam antara dunia akhirat. Dia sudah masuk di alam kubur, alam barzah, tidak bisa kembali ke dunia, tidak bisa langsung pergi ke akhirat. Bagi yang beriman, dia dipertontonkan surga. Pada saat dibangkitin menyatakan kayaknya baru kemarin meninggal gitu. Kalau orang beriman gitu, kayaknya baru kemarin meninggal, cepat, kerasa cepat. Tapi kalau orang yang kufur, apa jawabannya? Ya wailana memba'athana min marqadina, celakalah kami, siapa yang bangunin kami? Pada saat kapan? Nanti di yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Dan itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Nah, Fir'aun itu mengejar, lalu kemudian tenggelam. Bani Israel ditolong, lalu kemudian sampai ditolong, minta mana wasalwa dan seterusnya, ditinggal. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi selama 40 malam ke Bukit Tursina. Di 40 malam itu Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa Taurat. Nah, ya, berupa Taurat. Lalu kemudian nanti ada yang disebut dengan yang membawa Zabur. Nabi yang membawa Zabur, ya, Rasul yang membawa Zabur. Siapa? Nabi siapa? Nabi Daud. Kaumnya kaum Sabiin. Nah, ya, kaum Sabiin. Ya, Nabi Daud dengan Zabur. Ya, Zabur itu dalam bahasa berasal isi kandungan. Kalau tadi Taurat bahasanya adalah bahasa Ibrani. Kalau Zabur bahasanya Qibti. Apa itu bahasa Qibti? Bahasa Qibti adalah bahasa asli orang Mesir. Nabi Muhammad punya istri namanya Maria Qibtiyah. Ya, Maria Qibtiyah ini adalah hadiah dari Raja Mesir, namanya Maria Qibtiyah. Nah, nanti sampai dengan hari ini ada yang namanya Mesir Qibti, bahasanya bahasa Qibti. Ya, Zabaro itu isinya mazmur, kisah-kisah atau cerita perjalanan Nabi Daud. Kemudian berikutnya malaikat Jibril itu menurunkan wahyu pula berupa Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, gitu ya. Isinya itu perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk dan seterusnya. Bahasanya juga Ibrani, kaumnya Bani Israel. Ya, Bani Israel. Lalu kemudian yang kita peringati sekarang momentum 17 Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang berfungsi menjadi penutup dan penyempurna, sekaligus mengoreksi kitab-kitab sebelumnya, karena kitab-kitab sebelumnya banyak penyimpangan yang dilakukan oleh rahib-rahib dan pendeta. Itu di Al-Quran banyak sekali. Oleh hawa nafsu mereka, rahib-rahib dan pendeta-pendeta itu mengubah isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, yang sampai dengan hari ini sudah tidak ada lagi yang asli. Yang asli hanyalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran, menggunakan kata kami karena Allah melibatkan makhluknya untuk menjaga Al-Quran. Rumah saya dekat Masjid Al-Furqan. Di Masjid Al-Furqan, Juragan Sindak, itu pernah ada Al-Quran yang salah cetak harokatnya. Siapa yang melakukan? Jemaah. Pas lagi baca, kok ada yang aneh. Kebetulan jemaahnya hafalannya banyak. Pas ketemu, langsung dilaporkan ke penerbitnya. Itu begitu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Jadi kalimat nahnu, kami itu, kami menurunkan, maksudnya Allah menurunkan melalui malaikat Jibril, diajarkan kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian Allah pula menjaganya, melibatkan manusia. Boleh jadi atas bisikan malaikat, menggerakkan hati manusia untuk menemukan kesalahan cetak dari Al-Quran. Nah, gitu Pak ya. Bapak baru ngantuk ini. Kita baru mulai nih, baru 15 menit. Apaan sahurnya kemalaman?
Hah? Apa kebanyakan buka puasanya? Hah? Bang Mul udah nonton bola ya? Saya belum nonton nih. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ya. Terkait dengan Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi kalau tadi Taurat, Zabur, Injil. Kalau Taurat itu adalah ismul kitab, nama kitab. Dia tanpa arti, tanpa makna. Zabur, kalau tadi berasal dari kata zabaro. Zabaro itu artinya tulisan, berbahasa Kipti. Ya, kalau Taurat itu nama kitab tanpa makna. Kalau Zabur, Zabaro. Injil nama kitab tanpa makna. Al-Quran itu nama kitab yang memiliki makna, berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran, yang artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu maknanya adalah bacaan. Akan tetapi bacaannya tidak sekedar bacaan, karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, jadi Quran yang kita peringati momentumnya terkait dengan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kemudian ke dalam dada Nabi Muhammad SAW itu. Kenapa ke dalam dada Nabi Muhammad SAW? Karena waktu Quran turun bentuknya belum tulisan seperti sekarang. Ya, belum dalam bentuk mushaf yang ada seperti yang bapak-bapak saksikan. Apalagi Quran yang ada di HP. Di HP. Quran itu kan nggak boleh dibuka kamar mandi, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Gimana kalau Quran di dalam HP boleh dibuka kamar mandi? Boleh kan? Coba saya tanya, ibu-ibu, dengar? Punya HP semuanya? Hah? Kayaknya ibu-ibu ada yang angkatan berapa ya? Angkatan 45 kayaknya. Punya HP juga nggak? Ya, ibu-ibu rata-rata punya HP. HP-nya ada Qurannya nggak? Hah? Kalau belum ada Qurannya berarti HP-nya masih kafir. HP-nya kalau ada Qurannya, kira-kira ini HP kan Quran nggak boleh dibawa kamar mandi. Kira-kira Quran, HP yang ada Qurannya boleh nggak dibawa kamar mandi? Boleh nggak? Boleh, bawa bapak di luar kenceng boleh. Apa alasannya boleh? Alasannya beda. Kalau ini mushaf, kalau ini Quran disimpan dalam memori, dia tidak akan pernah keluar kalau nggak dipanggil. Sama seperti hafal Quran yang ada di pikiran kita. Hafalan kita kalau nggak dipanggil nggak bakal terus kan? Maka orang melafalkan Quran dalam kamar mandi tidak boleh. Tapi apa kemudian kalau hafalan Quran ada di kepala kita, kemudian kepala kita nggak boleh masuk kamar mandi? Sama, ini tersimpan dalam memori. Maka HP boleh dibawa kamar mandi, kecuali di kamar mandi buka HP yang dibaca Quran. Itu kagak boleh. Bocah sekarang banyak banget ini yang kamar mandi pakai bawa HP. Banyak ya, kamar mandi pada nonton TikTok, buka Instagram. Ibu ramai banget. Jadi ibu ada yang juga buka kamar mandi. Nah, saya lanjutkan. Ya, jadi Quran itu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan ajaran, ya, ajaran malaikat Jibril. Yang Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, di Jabal Nur ya? Bener nggak? Gua Hira Jabal Nur kan? Apa Jabal apa? Ya, di Gua Hira, bukannya di Gua Hira ya? Bukan di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira. Didatangi malaikat Jibril, lalu kemudian malaikat Jibril datangnya berkali-kali, bukan hanya sekali. Kalau pertama kali datang langsung mendekat Nabi, belum turun wahyu. Pulang, Nabi Muhammad langsung bilang sama istrinya, zamiluni, selimuti aku, karena ketakutan. Malam-malam gelap, tiba-tiba ada makhluk datang warna putih langsung mendekat, langsung nyikep.
langsung meluk. Itu kan mengerikan. Ya, di Poncol tempat mana yang paling serem? Masih ada? Kagak ada udah ya. Sawah, ini sawah kulon kan? Ya, sawah kulon. Saya ingat banget dulu lagi sama adiknya bapak menangin. Waktu saya masih kelas 3 DMI Muhammadiyah, ikut nembak bagus ke sini. Lagi zaman saya masih kecil dulu. Nah, itu kalau istilahnya gelap gulita, nggak ada lampu. Di tengah malam tiba-tiba ada yang datang, makhluk warna putih langsung meluk. Itu kan betapa luar biasa. Maka kemudian Nabi pulang, zamiluni, selimuti aku, selimuti. Ya kalau sekarang istilahnya mungkin kalau wilayah kita paling serem itu ya hutan kota Ukira. Cobain lah sekali-kali yang ada kuburan Patangkol. Patangkol dalam tuh siang aja serem itu. Yang apalagi malam, coba dah malam. Tiba-tiba ada putih-putih dekat. Kira-kira kabur enggak? Begitulah Nabi Muhammad SAW. Karena ada makhluk asing yang nggak pernah ditemui oleh Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad SAW pernah dibelah dadanya. Ya, Nabi Muhammad SAW dadanya dibelah 2 kali. Yang pertama waktu masih kecil itu dibawa oleh beberapa orang laki-laki berpakaian putih. Jadi malaikat berwujud manusia. Dibelah dadanya, dicuci dadanya, dibuang segala macam kotoran-kotoran. Untuk dicuci kedua kalinya pada saat Nabi Mi'raj. Nah, pada saat Nabi Mi'raj, ya, di momentum Isra dan Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj itu dibelah dadanya untuk kedua kalinya, disucikan. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, jadi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW tidak dalam bentuk buku. Ya, nanti fase-fase itu ya, fase-fase dari mulai pertemuan beberapa kali, lalu kemudian di momentum pertemuan dengan malaikat Jibril, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan Iqra, lalu kemudian Nabi jawab ma'ana biqra'i Iqra, ma'ana biqari Iqra, ma'ana biqari. Lalu kemudian malaikat Jibril bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW mampu melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Baru mulai membaca. Lalu kemudian mulai dihimpun di dalam dada Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kalau dalam momentum 9 kali Nabi puasa Ramadan, lalu kemudian malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad, itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertemuan, mengulang-ulang bacaan dan mengulang-ulang hafalan sekaligus mengulang-ulang ajaran ya tentang pemahaman Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Ya, itu turun fase yang pertama, yang kedua, yang tadi sudah disebutkan Qari surat Al-Baqarah. Ustaz siapa? Ustaz Hefni ya, Ustaz Hefni, Masya Allah tadi bacaannya luar biasa ya. Al-Baqarah ayat 185 ya Ustaz ya. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Turun itu fase yang kedua itu sebetulnya. Beberapa ulama berbeda, ijma'nya 17 Ramadan, nanti ada beberapa pendapat itu diantaranya beberapa ulama salaf termasuk diantaranya menyebutkan turunnya di tanggal 19 Ramadan. Kebetulan ulama-ulama yang menyebutkan 19 Ramadan itu menghitungnya berdasarkan ilmu falak ke belakang. 17 Ramadan, 19 Ramadan itu keduanya bertepatan dengan hari Senin. Nah, jadi Quran turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Senin. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW suka berpuasa di hari Senin. Kata Nabi Muhammad SAW, karena pada hari Senin adalah bersamaan dengan momentum aku dilahirkan dan pertama kali wahyu turun kepadaku. Maka puasa di Senin bagian dari puasa sunnah. Kalau puasa hari Kamis, di hari Kamis di mana amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad SAW, aku menyukai saat amalanku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Nanti dalam redaksi yang sama dihubungkan dengan Syakban. Nah, kemarin sebelum Ramadan, Syakban itu juga disebut bulan Syakban. Amalan-amalan kita itu catatan-catatannya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemana? Ke Lauhul Mahfuz. Maka kalau nanti ada malaikat yang mencatat amalan,
yang ada di sebelah kanan dan kiri. Malaikat apa? Sebelah kanan dan kiri. Raqib dan atid ya. Raqibun atidun ya. Raqib dan atid nanti terkait dengan menjaga catatan ada namanya malaikat hafadhah. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Berkaitan dengan catatan juga ada yang disebut dengan kiraman katibin. Jadi malaikat adalah raqibun atid, kiraman katibin, ada malaikat hafadhah yang jaga catatan di Lauhul Mahfuz. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kalau runutan sejarahnya, saya dulu waktu ambil S2 itu diminta untuk nulis historiografi Islam. Proses perjalanan Islam. Islam itu tidak bisa dilepaskan sejarahnya dari Al-Quran dan Sunnah dan Hadis. Karena sejarah utamanya dari sini. Nah, kalau bicara Al-Quran, ya, Al-Quran itu sebenarnya kalau mushaf itu di masa mushaf Utsmani, ya, yang disepakati sekarang. Hanya saja kalau tulisan itu sudah dimulai sejak awal. Nabi Muhammad SAW punya sekretaris namanya Zaid bin Thabit. Setiap wahyu turun, yang saat itu tidak banyak, ya, umat di masa Nabi Muhammad yang pandai menulis dan pandai menghitung. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami ini adalah umat yang ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa hitung sesuatu yang rumit. Karena faktanya di Persia, di Romawi, di India sudah banyak yang pintar nulis dan sudah banyak yang pintar ngitung, ilmu falak misalnya. Lalu kemudian Zaid bin Thabit itu terus diminta, kalau wahyu turun Zaid bin Thabit diminta untuk menuliskan. Hanya saja menuliskan tidak seperti dalam lembaran-lembaran yang ada kita. Tulis di pelepah kurma, tulis di kulit hewan, tulis di batu dan seterusnya. Nah, nanti berikutnya pada saat Nabi wafat, lalu kemudian kepemimpinan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Abu Bakar As-Siddiq yang selama 2 tahun ini, ya, ini banyak terjadi peperangan diakibatkan orang-orang yang murtad, di antaranya diajak oleh Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi baru. Nah, di masa itu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Di masa kini namanya Ahmad Musaddiq. Tahu Ahmad Musaddiq? Saya orang sini orang baru. Ya, jadi kalau nggak salah nih, kalau Nabi Muhammad kan bertahanus di Gua Hira. Kalau Ahmad Musaddiq katanya bertahanusnya di Bunder. Iya, Gunung Bunder. Jadi kalau Nabi gelarnya Al-Amin dari muda, orang terpercaya. Kalau ini dia kok ada guru olahraga, kemudian bertahanus di Gunung Bunder, pulang-pulang aku jadi udah gitu, jadi pengikutnya banyak lagi. Jadi pengikutnya banyak. Mohon maaf nih, adik kelas kita Pak Haji Agus, saya pernah sempat, adik kelas saya itu saya pernah dapat, ya, saya satu alma mater dengan Pak Haji Agus, ya, saya Muallimin Muhammadiyah Jogja. Adik kelas itu dulu waktu saya masih di Jogja, itu ada waktu dia kuliah pernah ngajak saya ngaji kemana? Ngaji di kosan saya gitu. Ngaji di kosan, ngaji di kosan sih gitu. Kenapa nggak di musola, nggak di masjid gitu, bikin perkumpulan lain sebagainya? Kok kayaknya privat banget ini ngaji gitu. Nggak lama muncul di TV, di liputan 6 teman saya itu muncul, ikut Ahmad Musaddiq terus taubat. Oh, bisa-bisanya ikut. Dan ternyata memang itu orang-orang tokoh juga banyak yang ikut. Misalnya Bibit Samad, tahu Bibit? Yang dulu pernah jadi komisioner KPK. Itu pernah ikut itu. Yang sebelumnya namanya dulu Milah Abraha agamanya nih, yang dibawa oleh Ahmad Musaddiq. Lalu kemudian berubah jadi Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara yang sempat pindah di Kalimantan. Jadi di Depok itu ada nabi baru, ada malaikat juga. Ya, malaikat siapa namanya? Lia Eden itu kan kadang dia jadi malaikat kan. Ya, luar biasa ini polisi Indonesia nih. Jadi nabi ditangkap, malaikat ditangkap, disidang lagi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahumullah, itu karena di masa
As-Siddiq banyak peperangan, ya, Musailamah al-Kadzdzab banyak yang murtad nggak mau bayar zakat. Di antaranya juga banyak yang hafal Quran meninggal wafat. Lalu Abu Bakar Umar bin Khattab berinisiatif karena merasa khawatir ini berbahaya di masa yang akan datang. Kalau yang hafal Quran banyak yang wafat, itu berbahaya bagi dakwah Islam. Karena Islam didakwahkan melalui Al-Quran. Karena yang hafal ini banyak yang wafat, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran itu dimushafkan menjadi satu mushaf. Lalu kemudian Abu Bakar apa jawabannya? Kata Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau akan melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan Nabi Muhammad SAW? Tapi apa jawaban Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, demi Allah, Nabi kita, Rasul kita itu tidak pernah melarang dan juga tidak pernah memerintahkannya. Maka dalam Islam ini disebut, dalam usul fikih disebut dengan maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah, kemaslahatan yang tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, di dalam hadits Nabi SAW. Bayangkan jasanya Umar bin Khattab, lalu kemudian baru termushafkan yang disepakati di masa Utsman bin Affan, ini sampai sekarang. Luar biasa pahalanya Umar bin Khattab. Begitu, ya itu dimushafkan. Ya. Lalu kemudian itu kan fase yang kedua. Fase pertama tadi, ya fase yang pertama ini kurang lebih beberapa menit lagi sampai setengah 10. Fase yang pertama itu Al-Quran turun secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan itu. Kapan turunnya? Kalau yang tadi bertahap, surat pertama 17 Ramadan turun selama 13,5 tahun. 13,5 tahun Quran itu, ya, 13,5 tahun itu Nabi masih di Mekah, nanti pindah ke Madinah, terus turun selama 23 tahun. Nah, turun yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi dalam surat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, kaminya adalah Allahnya itu Al-Quran, fi lailatul qadar, di malam yang penuh keberkahan. Makna yang pertama Al-Qadar itu keberkahan. Makna yang kedua malam yang penuh sempit sesak. Kalau berkahan kita tahu ya, keberkahan kita tahu ya. Tapi apa makna penuh sesak? Penuh sesak itu karena malam itu tanazzalul malaikah waruhu fiha. Turun semua malaikat malam Lailatul Qadar. Waruh, roh itu adalah nama lain dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu disebut dengan Ruhul Kudus, nama lainnya. Ya, nama lainnya kalau dalam hadits Nabi SAW, beberapa sahabat menyebutnya An-Namus. Jadi Jibril, Ruhul Kudus. Khusus malam itu Al-Qadar, malam yang penuh sempit sesak, memenuhi para malaikat. Ya, bahkan malaikat Jibril memenuhi langit-langit dan ruang-ruang yang ada di bumi ini. Malaikat memenuhi khusus pada malam Lailatul Qadar, memenuhi hingga menyesak. Tanazzalul malaika waruhu fi. Kalau dalam surat Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah menurunkannya Al-Quran di malam penuh keberkahan. Jadi Al-Quran turun dua fase. Fase pertama secara keseluruhan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Pindah-pindah Lailatul Qadar. Termasuk kapan peristiwa turun wahyu secara keseluruhan itu, wallahu a'lam bishawab. Sampai dengan hari ini saya belum menemukan kapan tanggalnya. Hanya disebutkan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar sampai dengan hari ini, termasuk di tahun ini, kita nggak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar. Ijma paling banyak pendapat ulama, Lailatul Qadar itu banyak terjadi di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi ada juga pendapat yang lain, ya, itu terjadi boleh jadi di antara 30 hari atau 29 di bulan Ramadan. Ini menunjukkan
orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu yang subuh-subuh dari hari pertama, bukan hanya ujung 10 hari terakhir, tapi subuh-subuh dari awal. Di 10 hari terakhir dia semakin gigih, seperti kegigihan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah melewatkan iktikaf di 9 kali Nabi berpuasa bulan Ramadan. Ya. Karena Nabi SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Nabi Muhammad SAW beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian iktikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan laki-laki dan perempuan disyariatkan, diperintahkan pula untuk beriktikaf meskipun sunnah. Tadi Pak Mulyadi sudah bilang, Mushola Nurul Jannah digunakan juga untuk beriktikaf sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau masih sibuk, apalagi makin sibuk mau lebaran gitu kan, kejar target macam-macam biar dapat THR ya. Masih dapat THR Bu? Masih. THR tunjangan hari raya ya, tunjangan hari raya. Ini bapak-bapak rata-rata pada pulang kampung ya. Mama pulang kampung. Yang pulang-pulang ya. Rata-rata kalau di sini mayoritas pulang kampung orang sini cuma jam. Pulang. Berarti tinggal dikit dong ntar lebaran. Saya juga pulang kampung karena istri saya orang Solo. Ya lebaran kedua nanti saya pulang. Ya, sama-sama ketemu di Jogja. Nah, itu begitu. Ya, malam Lailatul Qadar, Al-Quran turun secara keseluruhan. Nah, ini menjadi bagian yang harus kita imani. Ya, sebagai bagian dari iman kepada kita di dalam rukun iman yang jumlahnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan berkaitan dengan iman kepada kita sudah bahas ada Taurat, Zabur, Injil. Terkhusus bagi kita Al-Quran berfungsi, sejarah kita sudah bahas tadi, Al-Quran berfungsi menyempurnakan sekaligus mengoreksi kitab-kitab sebelumnya, dan kitab-kitab sebelumnya tidak lagi berlaku. Hanya kalau ada orang yang hidup di masa itu, hidup di masa Nabi Musa, hidup di masa Nabi Daud, hidup di masa Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Daud, beriman kepada Nabi Isa, mengikuti tuntunan-tuntunan yang ada dalam kitab-kitab tersebut, tidak menyeleweng dan seterusnya, dia masuk surga. Nah, tetapi ketika sudah mengikuti yang menyimpang, yang menyeleweng, maka mereka yang masuk surga. Dan bagi kita yang sekarang, Al-Quran turun, yang lain sudah tidak lagi berlaku. Yang berlaku hanyalah Al-Quran. Karena Al-Quran luar biasa menyebut semua kitab-kitab sebelumnya dalam Al-Quran, dan kita diperintahkan untuk beriman. Dan bagi kita Al-Quran ini harus dipedomani, karena Al-Quran menurut ulama, saya tutup, menurut ulama itu disebutkan, apa yang disebut dengan Islam? Islam itu adalah huwa ma anzalallahu fil Quran wa ja'at bi sunnah al-maqbulah minal awamir wan nawahi wal irsyadati li salahil ibad dunyahu wa ukhrahu. Islam itu adalah apa yang telah diturunkan dalam Al-Quran. Itu Islam. Nah, maka kalau mau selamat dunia akhirat, pakai Al-Quran. Lalu kemudian, dan apa saja yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga disebut wahyu. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi Nabi Muhammad tidak dibimbing atas nafsunya, tapi Nabi Muhammad dibimbing berdasarkan wahyu. Maka sabdanya, perilakunya, persetujuannya, cita-citanya adalah sunnah dan juga disebut wahyu. Hanya saja nanti diklasifikasikan kalau hadisnya. Ya, termasuk penjelasan cara takbir, ruku dan seterusnya ada dalam hadis. Di Depok ini selain Nabi Baru ada juga yang berpaham ingkarus sunnah. Nggak percaya sama hadis, percayanya Quran doang. Ada itu. Gitu, nanti dicari tuh yang gitu ya. Untuk mengantisipasi ya. Jadi Depok luar biasa Pak ya. Luar biasa, Nabi Baru, Malaikat Jibril, Ahmadiyah disegel dekat Kubah Mas. Tahu? Yang pertigaan orang bingung mau arah Bedahan, di sebelah kiri ada Masjid Ahmadiyah. Udah disegel sama Pak Wali Kota, alhamdulillah.
Ya disegel sih, cuma kan memang aktivitas orang di dalam kan nggak bisa langsung dilarang gitu. Masih ada aktivitas tapi disegel. Kemudian apa? Quran, kemudian sunnah, fungsinya lisolahil ibad dunyahum wa akhiratuhum. Isinya perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Mari kita pedomani, selain sudah kita peringatkan, kita pedomani Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita pelajari sungguh-sungguh. Jangan hanya baca, tapi juga tadabbur isi kandungannya. Kalau mungkin kan baca tafsirnya, kemudian kita paham, sekaligus juga kita ikuti tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad SAW. Demikian kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wati qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yasma'. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.